Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung dan selamat datang di channel Anu Baiji. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Jadi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik dari segi hukum bacaannya, baik dari makhorijal hurufnya, baik dari sifatul hurufnya. Semua ada takarannya. Semua harus sesuai dengan hukum-hukumnya. Mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid? Karena di dalam firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Untuk membaca Al-Quran dengan tartil, perlu yang namanya mempelajari ilmu tajwid. Baik teman-teman, di dalam ilmu tajwid ini terbagi menjadi beberapa bab. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas dua bab. Yang pertama, bab lafzul jalalah atau lafaz Allah. Dan yang kedua, bab tentang izharu gunnah. Oke teman-teman. Yang pertama, bab lafzul jalalah atau lafaz Allah. Baik, untuk bab yang pertama, yakni bab lafzul jalalah atau lafaz Allah, hukum bacaannya atau cara membacanya ini terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama, hukum bacaannya dibaca tafkhim atau tebal. Dan yang kedua, hukum bacaannya dibaca tarqiq atau tipis. Kapan kita harus membaca tafkhim tebal? Kapan kita harus membaca tarqiq tipis? Berikut saya akan memberikan contoh, teman-teman. Yang pertama, hukum bacaan tafkhim atau tebal. Kapan kita harus membacanya tebal? Apabila sebelum lafaz Allah terdapat huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah. Contohnya, Allahu Ahad, Nasrullah, maka dibaca tebal. Coba teman-teman, ada berapa hukum bacaan tafkhim dari ayat di bawah ini? Ya, benar. Ada 3. Pertama, fa innallah. Yang kedua, razaqakumullah. Yang ketiga, annallah. Jadi, semua harus dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah terdapat huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah. Mungkin cukup jelas ya teman-teman, kapan kita harus membaca tafkhim atau tebal. Jadi sekarang saya akan membahas tentang kapan kita harus membaca tarqiq atau tipis. Jadi teman-teman, kapan kita harus membaca tarqiq atau tipis pada lafaz Allah adalah apabila sebelum lafaz Allah terdapat huruf yang berharokat kasrah. Perhatikan teman-teman, terdapat huruf yang berharokat
kasroh sebelum lafaz Allah. Contohnya, Inna lillah, a'udzu billah. Jadi dibaca tipis karena ada huruf yang berharokat kasroh sebelum lafaz Allah. Untuk cara bacaan tarkik atau tipis pada lafaz Allah, itu dibacanya itu lepas. Pada lafaz Allah itu lepas. Contoh, billah, billah. Jadi lepas. Bukan billah, bukan billah, tetapi billah, billah. Lepas teman-teman. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, di dalam ayat ini ada berapa hukum bacaan tarkik pada lafaz Allah? Ya, benar, ada 3. Yang pertama, Bismillah. Yang kedua, Billah. Dan yang ketiga, Inna lillah. Ada 3 teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke bab yang kedua, yakni bab izhar gunnah. Bagaimana hukum bacaannya, bagaimana cara membacanya, yakni dibaca jelas dan berdengung dalam semua keadaan. Perhatikan teman-teman, dibaca jelas dan berdengung dalam semua keadaan. Yang dimaksud dalam semua keadaan di sini adalah walaupun itu berada di pertengahan ayat, di awal ayat, maupun di akhir ayat, tetap dibaca jelas dan berdengung. Huruf dari izhar gunnah ini ada 2 teman-teman. Yang pertama ada nun tasydid dan yang kedua ada mim tasydid. Oke teman-teman, untuk contoh dari mim tasydid ini, kembali lagi ke pengertian awalnya tadi terhadap hukum bacaan izhar gunnah, yakni dibaca jelas dan berdengung dalam semua keadaan. Nah, berdengungnya di sini panjangnya itu 1 alif atau 2 harokat. Bagi teman-teman yang bingung 2 harokat itu berapa atau bagaimana, 2 harokat itu setara dengan 2 ketukan. Jadi berdengung atau ditahan selama 2 ketukan. Contohnya, amma yatasaalun. Ditahan selama 2 ketukan. Amma. Begitupun dengan huruf nun tasydid. Ditahan juga selama 2 ketukan. Anin naba'il azim. Anin. Ditahan selama 2 ketukan. Oke, terakhir teman-teman, bagaimana jika hurufnya itu berada di akhir ayat atau tempat berhenti? Maka kembali lagi ke pengertian awal. Harus dibaca jelas dan berdengung dalam semua keadaan. Contohnya, hatta yu'min. Harus dibaca jelas dan berdengung. Bukan hatta yu'min. Walaupun dia mati tetap harus dibaca berdengung. Hatta yu'min. Mungkin cukup jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.